Kemarin Mas, yang paling menggegerkan kan satu ya. Sang juara satu PUB, tiket 10 juta, burung viral dari tim RFS Bogor. Itu berhasil Warmat kalahkan. Iya. Nah, jenengan sendiri Mas sebagai sang joki, pemilik, peternak, rasanya gimana Mas? Jalani, nikmati, syukuri. Jestim, semoga sukses. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Para pecinta berkati kolong di seluruh Indonesia, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat, rezekinya lancar, berkah, yang lagi ngelatih bahan-bahan, semoga bisa menjadi player berkualitas seperti sang Warmat yang ada di belakang kita ini. Oke teman-teman, kali ini Beda Surpati kembali silaturahim ke kandang tim Chess, karena kemarin alhamdulillah dari tim Chess bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa, yaitu ini teman-teman ya, juara 3 teman-teman. Ini suatu kebanggaan buat tim Chess sendiri. Kita langsung saja joki sekaligus ownernya, Mas Kur, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Alhamdulillah. Nih teman-teman, setelah ini ya kita akan ngobrol seputar perjalanan Warmat di event CKK yang sangat luar biasa. 2 giringan ya Mas? Iya, 2 giringan, pralomba 2 dan lomba utama ya. Teman-teman jangan kemana-mana, terus saksikan Beda Surpati. Kita akan ngobrol mengulik tentang Warmat dan teman-temannya di sesi kali ini. Baik teman-teman, langsung aja kita lanjut. Ini kita akan ngobrol bertanya terkait keikutsertaan tim Chess di event CKK ini. Jadi gini Mas, pas ini kan event CKK, ada pralomba 2, jenengan membawa berapa burung Mas di pralomba 2? Membawa 7 player. Di situ ada siapa aja Mas? Bibi John, Warmat juga ya? Warmat juga. Terus yang lain? Zoro, Grandmaster, terusan Jago di bawah. Wonder. Satu lagi namanya apa? Douglas Bopo kayak. Belum ada namanya apa gimana? Belum ada namanya. Berarti 7 burung ini diikutsertakan dalam lomba event pra 2 ya Mas? Ya. Di event 1 miliar. Kemudian di lomba utama dibawa juga Mas? 7-7-nya? Atau ada penambahan? Ada penambahan Bromo. Berarti 8 burung ya? Ya. Di event 1 miliar ada penambahan 1 yaitu Bromo. Ini Mas, kan event lomba 1 miliar ini Mas, di pralomba 1, pralomba 2 itu kan burung yang hadir itu kan rata-rata burung berkualitas tinggi Mas. Burung-burung jawara, bahkan beberapa kan juara mobilan. Ya. Di pralomba 2 Mas, dari tim Chess itu yang finish tertinggi siapa Mas? Finish tertinggi Yang itu Zoro. Sampai babak berapa Mas? Zoro itu babak 3 paling. Masih babak 3. Baby John buat main di PPIP juara 1. Juara 1 PPIP ya. Alias. Nah, terus ini Warmat di mana? Di bawah JKK? Di bawah JKK. Sampai babak berapa Mas? 2 waktu itu langsung tumbang. Ya. Babak 2 ya. Tumbang. Berarti udah sampai babak 2 lah di pralomba 2. Ya. Ini Mas, saya kan juga nggak nyangka Mas. Oke, kalau Warmat di lokalan kita adalah salah satu burung jawara yang sudah diakui Mas. Kerjanya bagus, burung juga selalu oke kerjanya, ngirit juga, jadi gesit. Dia jarang DU ya Mas, jarang DU. Tapi di JKK ini kan lawannya kan event 1 miliar, lawannya juga tidak sembarangan Mas. Ya, burung-burung dari luar sana, burung super, burung-burung berpengalaman kan. Terus juga para pemburu mobilan. Ya. Padahal di pralomba 2 kan sampai babak 2 ya. Jenengan pas per hari Minggu berangkat Mas untuk babak 2 final kan? Ya. Sudah memprediksi nggak kalau Warmat akan sampai atas? Ya, kalau melihat dari Warmatnya sendiri, kalau lihat dari giringnya prediksi bisa sampai atas. Giringnya bagus banget. Berarti memang dalam hal ini Warmat bisa menampilkan keunggulan utamanya, yaitu sprint ya. Sprint luar biasa. Ya. Dan kemarin Mas, yang paling menggegerkan kan satu ya. Sang juara 1 PUB, tiket 10 juta, burung viral dari tim RFS Bogor. Itu berhasil Warmat kalahkan. Ya. Nah, jenengan sendiri Mas sebagai sang joki, pemilik, peternak, rasanya gimana Mas? Ya, awalnya senang sekali ya
bisa mengalahkan burung jawara BUB 10 juta ya. 10 juta loh, itu berarti berarti bisa dibilang burung sejarah mas, burung yang bisa mendapat rekor pertama kan untuk BUB 10 juta. Warmat berhasil mengalahkan dengan cara yang sangat mengerikan mas, itu ditinggal kan. Saya kan juga nge-live di situ. Berarti di sini kan Warmat berhasil menunjukkan mas bahwa untuk burung muda yang baru berapa 3 rampasan ya, 3 rampasan bisa mengalahkan burung yang levelnya sudah luar biasa. Berarti Warmat juga potensial mas untuk event 1 miliar yang akan datang. Bukan tidak mungkin kalau Warmat juga bisa mengikuti event yang sama. Jadinya memang ya dilalah ya. Akhirnya diberikan rezeki bawa pulang ini ya, bawa pulang juara 3. Walaupun memang dari jalur dibagi, tapi harus teman-teman ketahui teman-teman, untuk event JKK pesertanya tembus 1.700-an lebih. Jadi tidak mudah untuk mencapai babak 7, itu tidak mudah. Harus bisa menyingkirkan lawan-lawan dengan materi yang gila. Jangan masih hafal mas dari babak 2 sampai babak 7 tuh siapa aja mas yang jangan bisa dibilang ini lawan berat selain viral. Lawan berat ya, semuanya lawan berat semuanya, cuman yang paling fenomenal itu pas ketemu viral ya, karena emang dia baru juara. Berarti emang dari babak 2 sampai babak 7 itu rawannya berat-berat ya. Berat-berat emang. Bukan burung sembarangan. Bukan. Burung tertentu. Bagus. Bahkan mungkin maskot kandang masing-masing tim ya. Masing-masing tim ya. Karena emang itu yang tampil semua burung unggulan kan. Di JKK yang babak 2 itu bukan burung kaleng-kaleng. Bahkan mungkin nggak ada burung percobaan di situ ya. Itu sudah melalui proses yang matang ya. Proses seleksi matang ketat. Bahkan mungkin mereka juga burung-burung di tim mereka tuh udah pada juara ya. Mungkin termasuk kan di situ ada Meksiko, Rubicon, burung-burung juara semua kan, burung-burung legend di situ. Dan Warmat adalah salah satu dari player muda dari tim Jazz yang baru dewasa yang bisa tampil maksimal. Nah ini mas, karena memang dari beberapa bulan ke belakang Warmat ini kan selalu tampil mas, tampil bagus, performanya oke. Alhamdulillah juga tidak cedera kan, masih oke kan, mesti fit. Karakter asli Warmat itu gimana mas? Karakter asli dijelaskan lagi, mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kalau karakter Warmat itu sprintnya bagus, lossnya kalau masih kerja lossnya bagus, bawahnya ngecelep misi aman berarti. Aman. Tapi betinanya tepat, betinanya itu bagus. Bagus ya. Enggak ada ngebernya, enggak ada. Berarti langsung ngecelep. Tali atas bawah aman mas, aman ya. Terus juga satu jarang ini kan, jarang gerobok ya, sering ninggal, pasti nyampe ngolong terus. Dan dia nih karena keunggulan sprint ninggal terus ngolong terus ya. Nah ini mas, karena memang kemarin mas dapat juara 3 ini kan, teman-teman tadi saya nanya ke Mas Kor, mas ini warnanya kan seperti kayu, ini bahannya apa? Boleh jelaskan mas? Bahan jati mas. Soalnya pialanya bahan jati. Soalnya berat banget. Berat banget ini mas. Selain kacanya yang tebel, pialanya emang berat ya. Iya berat banget. Jadi teman-teman ternyata untuk event 1 miliar kali ini panitia memberikan piala yang tidak biasa ya mas. Satu materinya mahal, kemudian desainnya juga bagus ya. Jadi ini memang ini luar biasa sekali untuk Warmat. Selamat mas, ini termasuk pencapaian terbesar Warmat ya. Tertinggi Warmat sampai hari ini bisa dapat piala yang luar biasa ini. Jangan dilihat juara 3-nya teman-teman ya, karena memang untuk mencapai titik ini tidak mudah teman-teman, tidak gampang. Selain satu faktor rezeki, faktor apa lagi mas yang menurut jenengan mas? Faktor rezeki sama faktor burung juga, burungnya kualitas juga. Kualitas burung juga perlu ya. Nah ini mas, kan event JKK 1 mas tidak murah mas. Untuk tiket kan jenengan tahu sendiri. 10 juta. Terus akomodasi berangkat. Gimana respon keluarga mas ketika pulang bawa ini mas? Ya senang banget sih mas. Respon keluarga? Iya senang banget. Mungkin nggak nyangka. Nggak nyangka, tahu-tahu kok bisa juara. Dan pialanya emang event ini ya, sebesar ini. Nah ini mas, kita coba mengulas lagi mas. Namanya burung tuh kerja terus mas, kerja maksimal. Tiap giringan kok hasil podium lah ya. Per hari ini mas, adakah mas yang tawaran masuk untuk Warmat mungkin bertanya?
Ya ada tawaran sih Mas ya. Ada beberapa orang Mas yang ini masuk. Dua lebih ada. Ya. Cuman ya harganya belum cocok aja. Berarti masih dalam bentuk negosiasi harga ya. Ya gitu teman, karena memang saya tuh memantau dari beberapa kiringan ke belakang, setiap Warmat Podium itu ada pantauannya Mas. Yang masuk ada pantauannya. Berarti memang Warmat ini masih dipantau teman-teman oleh beberapa pengamat, mungkin dari tim-tim yang lain yang mulai melihat Warmat adalah salah satu ancaman di Merpati Kolong Nasional. Jadi nanti setelah kiringan JKK lanjut di Cilerejo Mas. Cilerejo kita akan, teman-teman jangan lupa saksikan live BD Suropati. Kita akan saksikan bersama Warmat akan tampil lagi teman-teman. Kita juga akan tunggu apakah sama on fire seperti di JKK atau bahkan lebih. Kalau menurut jenengan Mas, kemarin di JKK itu udah super on fire, apa Warmat masih bisa lebih gila lagi Mas? Itu ya itu sudah on fire. Kalau lihat musuhnya sangat luar biasa, lawannya sudah mengerikan ya. Sudah mengerikan. Itu musuh paling hebat-hebat itu di situ ya. Memang sahabat miliar ya. Semua berkumpul kan dari seluruh Indonesia ya. Sumatera ada, super itu, Bali ada. Memang kemarin mentalnya diuji Mas, mental joki diuji, mental burung diuji ya. Itu teman luar biasa. Nah gini Mas, saya pengen tanya, kemarin JKK kan termasuk trek pendek Mas. Gimana Mas kalau Warmat masuk event ketemu trek panjang Mas? Pengalaman sebelumnya, hasilnya gimana Mas? Kalau trek panjang sih itu treknya Warmat aslinya. Hasilnya gimana Mas? Kejadian yang pernah terjadi? Sering ninggal. Full ninggal biasanya kalau trek panjang. Full ninggal 80% ninggal berarti. Bahkan di final pun sering. Di final pun ditinggal lawan ya. Jadi teman-teman kalau pengen melihat Warmat ninggal lawan di final dan juara 1, silakan masuk video, cari video Warmat juara 1 di lapak Exitol ya Mas. Itu event mobil second ya. Event mobil second teman-teman cari aja event mobil second Warmat juara 1 di lapak Exitol. Itu Warmat benar-benar turun duluan teman-teman. Jedanya hampir ada berapa detik. Warmat setelah turun sampai ke patek bawah baru lawannya nyusul. Itu real di final teman-teman. Warmat super ninggal. Itu lepasan berapa Mas di Exitol tuh? Itu panjang itu 800 lebih. Lebih kalau 800 lebih. Berarti untuk Warmat yang tipikal bulung sprint, kalau ketemu trek panjang itu sangat mewah, sangat mewah ya. Tontonan mewah itu ya. Kalau pengen lihat kesukaan Warmat itu trek panjang ya. Termasuk jenengan juga ya. Sangat nyaman. Oke nih Mas, kan event sudah selesai Mas. Jenengan alhamdulillah bisa mendapatkan juara. Ini bersyukur ya Mas. Ya, saya selamat penjenengan. Ini yang penting nih Mas. Jenengan mau menyampaikan apa untuk panitia lapak JKK? Pesan-pesan untuk panitia lapak JKK kemarin yang berhasil mengadakan event 1 miliar. Ya, pesannya apa ya? Untuk panitia ki, mesti apa yang menjenengan sampaikan lah. Pripun itu. Ya, semoga Pak JKK tetap bisa mau menyelenggarakan event-event selanjutnya yang lebih besar lagi. Ataupun kalau tidak yo 1M diadakan lagi yo. Nanti tim Jazz siap support nih ya. Tiap hadir lagi ya. Siap. Oke teman-teman, di sini saya juga sebagai media di sini BD Suropati juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia lapak JKK yang sudah mengadakan event 1 miliar. Alhamdulillah di sini saya juga sebagai media bisa mendapatkan konten, mendapatkan video, mendapatkan teman-teman baru, saudara baru. Dan di sini salah satu kenangan saya, Warmat bisa membawa pulang juara 3. Ini kan suatu kebanggaan tersendiri ya Mas, untuk jenengan dan keluarga. Ini Mas ada poin penting Mas, poin penting yang perlu teman-teman dengar semua lah ya. Misalnya nih Mas, ada seseorang, beliau mungkin pengen mengajak kerja sama tim Jazz, caranya gimana Mas? Ya langsung aja ke saya, langsung aja, nggak usah pakai perantara. Nah kalau perantara kan mungkin bisa beda ya. Nah kalau langsung kan kena ya, berarti mungkin agar tidak terjadi kesalahan di hari yang akan datang ya Mas, terus juga medot silaturahmi ya. Mending langsung ya, tanpa perantara. Jadi ini saya mau izin kepada para
owner, pada para jenengan-jenengan yang suatu saat mungkin pengen kerjasama dengan tim Jazz, nanti nomornya tak sediakan di deskripsi, atau menghubungi DPD Sorpati bisa, langsung tak berikan nomor Mas Kur. Jadi Mas Kur menginginkan langsung ya Mas, iya, tidak ada perantara ya, agar mungkin lebih enak ya, lebih enak ngobrol datang bertemu berdua, dituntaskan dulu ya, baru kerjasama bisa. Iya, bisa berjalan. Kalau soalnya kalau perantara mungkin bisa di akhirnya itu kadang bisa bikin apa masalah nggak pas, ada salahnya nggak pas, ininya nggak pas. Mungkin berarti memang nanti daripada terjadi permasalahan ya Mas di kemudian hari, mending yang bersangkutan ketemu langsung dengan ya, tanpa perantara ya, agar jelas semuanya. Ya jelas. Teman-teman gitu ya. Jadi Mas Kur di sini menjelaskan tuh, pokoknya langsung aja siapapun yang pengen pengen kerjasama, termasuk beli player pun ya Mas, beli player langsung aja. Nah sini langsung aja ya menghubungi ya, karena menjenengan sangat terbuka ya. Kalau teman-teman nggak tahu link deskripsi, silakan hubungi BPD Sorpati, tak kasih nomor langsung Mas Kur. Nanti pokoknya nomor saya Mas Kur ada deskripsi, silakan klik aja langsung terhubung. Oke Mas Kur, mungkin ini kan Cikaka kan bukan event sembarangan. Jangan main merpati sudah lama, ini termasuk pencapaian tertinggi Mas, benar Mas? Tertinggi ini. Ini sampai hari ini ya? Iya. Berapa tahun Mas main merpati? Sudah lama, lebih. Ini berarti termasuk pencapaian yang paling tinggi ya, paling luar biasa ya, di 1 miliar. Ini Mas, seperti biasa Mas, kita pesan-pesan Mas buat teman-teman yang masih muda, baru masuk dunia merpati ini. Pesannya gimana Mas untuk mereka semua? Untuk yang pemula ya ini ya pemula itu yang main merpati itu waktunya itu panjang, apalagi buat jadiin player dari nol itu sangat panjang banget. Ya harusnya sabar juga, tahu karakter burung ini bakal jadi bagus, ini enggak bakal jadi bagus, harus tahu dulu, soalnya waktunya panjang. Kalau enggak tahu dari apa kan membuang waktu aja. Nah, berarti kalau sia-sia itu. Berarti sebisa tahu karakter burung dari awal, ini bakal bagus, ini bisa diterusin. Ya. Ini enggak murah, ini enggak usah diterusin. Karena waktu itu panjang buat player itu panjang. 3 tahun Mas. Buat player 3 tahun Mas. 3 tahun itu untuk jadi maksimal bisa ikut event nasional. Iya. Kalau nggak tahu dari awal karakter burung kan sia-sia itu. Nah, 3 tahun kan lama Mas. Lama. Iya. Biayanya banyak ya. Biayanya banyak. Waktunya terbuang banyak. Bukan burung kalau udah juara tawar mahal itu ya emang itu susah banget. Ya berarti harga mahal itu sebenarnya bikin player satu apresiasi Mas. Karena memang tidak mudah mencetak player yang juara ya. Susah bikin burung bisa player juara itu, susah banget. Tidak mudah ya, sangat tidak mudah. Selain ada faktor rezeki, ada faktor lain Mas. Faktor penunjangnya banyak ya. Ada. Ketelatenan itu penting banget, telaten banget caranya burung main merpati itu. Hari-harinya itu sangat telaten hari-harinya. Pelatihnya dari itu bersihin kandang, ngasih pakan biar bersih selalu. Kemudian juga di sini ada vitamin ya Mas, jamu dan yang lainnya ya. Tidur merpati itu full diatur semua ya. Diatur. Jadi tidak asal-asalan ya. Iya, asalnya kan burung lomba itu burung atlet Mas itu. Tidak sembarang, semuanya ada aturannya. Harus ada aturan. Aturannya sudah ada. Jadi teman-teman ya yang perlu dicatat itu ketika ngelatih burung pastikan tahu karakternya ya Mas. Jadi jangan sampai ngelatih merpati tapi tidak tahu karakternya, membuang waktu aja, sia-sia. Kecuali catatan jenengan modalnya duitnya banyak, boleh coba-coba ya. Boleh coba-coba. Kalau modalnya minim, cari yang pasti-pasti aja ya. Yang pasti-pasti aja. Kalau yang uangnya banyak sih mudah, tinggal beli player yang jadi tinggal mainkan. Atau mau coba-coba sendiri boleh ya. Coba-coba beli burung seadanya, karena mungkin duit banyak, modal banyak boleh ya. Mungkin eksperimen lah. Boleh. Tapi kan untuk perjalanan panjang banget. Dengan punya pengalaman 3 tahun Mas. 3 tahun mencetak burung jadi juara. 3 tahun. 3 tahun teman-teman yang ingat ya, 3 tahun itu modalnya
silakan aja dihitung satu giringan berapa ngelatih. Teman-teman bisa hitung sendiri, teman-teman udah tiap hari panasan, hujanan. Ya, dan itu masih banyak lagi faktornya Mas. Ya. Nanti untuk mencapai titik ini itu panjang teman-teman. Sabar Mas. Iya, sabar. Jalani, syukuri, nikmati. Teman-teman ya. Ingat teman-teman kata-kata tim Jazz, jalani, syukuri, nikmati. Ini adalah modal utama tim Jazz dalam mengarungi hari-hari Mas. Mencetak player akhirnya bisa punya Warmat ini ya. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menyaksikan obrolan kali ini. Mohon maaf jikalau dalam obrolan saya dengan Mas Kor banyak kekurangan, karena kita masih sama-sama belajar ya Mas. Kita punya kekurangan. Intinya hari ini teman-teman, kita ingin menyampaikan kabar bahagia dari tim Jazz kalau Warmat kembali rezeki cetak juara 3. Walaupun memang secara dibagi, tapi tidak mudah teman-teman ya untuk mencapai titik ini, butuh perjuangan dan macam-macam, selain juga faktor rezeki. Teman-teman, sampai bertemu di sesi video berikutnya. Oh iya Mas, sebelum terakhir boleh spill ulang Mas, Warmat Mas kondisi hari ini ya ini di Ambilkan Cinnamon. Mungkin teman-teman kangen kemarin kan hanya lihat video ini. Warmat per hari ini kondisinya masih fit banget ini. Fit banget oh. Ini berarti rampas 3 Mas. Rampas 3. Ini udah full fit berarti ya? Full fit nih ya. Tapi sudah lar 4 tapi masih aman ini. Masih aman ya. Ini berarti masih per hari ini berarti sangat on fire ya. Full on fire. Boleh ditunjukkan ke kamera Mas mungkin. Teman-teman ya, ini buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Warmat, inilah burungnya. Badannya tidak terlalu besar ya Mas. Sini panjang, seimbang teman-teman. Ini cukuplah untuk jadi seorang player Anda. Player ini badannya pas ya, ideal sekali untuk jadi player. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi di tengah-tengah. Matanya kuning tajam, ini menandakan penglihatannya luar biasa dari Warmat ini. Buat teman-teman yang minat, silakan hubungi Mas Kor ya. Nego sendiri harganya ya, karena ini adalah masuk maskot ya Mas. Sudah menjadi maskot kandangnya. Selain predator, ini tandemnya ya, tandemnya Warmat. Dan di bawahnya ini berarti ada pigeon ya. Pigeon. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Mas Kor, matur suwun ya atas waktunya. Akhirnya ini bisa masuk ke kandang tim Jazz. Ini adalah sejarah. Ini tidak mudah teman-teman ya. Ini pengalaman luar biasa. Semoga Mas giringan depan di Silerejo ya. Warmat bisa tampil on fire kembali. Untuk hasil rezeki ya Mas. Tapi kalau tampil on fire kan menghibur semua orang ya. Menyenangkan, menghibur semua orang. Itu yang kita cari teman-teman. Warmat tampil maksimal, kita bisa mendapatkan hiburan yang luar biasa ya. Tampilan sprint yang luar biasa. Oke Mas, kita tutup bareng-bareng ya Mas dengan yel-yelnya tim Jazz. 1, 2, 3. Jalani, nikmati, syukuri. Semoga tim Jazz sukses selalu dan makin berkah. Amin. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.